Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi sebuah teknik yang bisa kita gunakan ketika kita beropini atau berargumen mengenai suatu hal. Teknik ini bisa membuat opini kita menjadi lebih bertenaga, menjadi lebih meyakinkan, dan menjadi lebih valid dibandingkan opini yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau pembaca tulisan kita. Memang pada umumnya teknik ini banyak digunakan dalam kepenulisan esai argumentatif, tetapi saya kira teknik ini juga bisa kita gunakan dalam bentuk komunikasi lisan. Misalnya ketika kita nongkrong dengan teman kita dan kita beradu argumen mengenai suatu hal, maka teknik ini bisa kita gunakan supaya teman kita jadi ikutan percaya atas pendapat yang kita sampaikan. Atau mungkin dalam situasi yang lebih ilmiah, misalnya dalam seminar, dalam diskusi ilmiah, kalau dalam kepenulisan itu dalam bentuk penulisan jurnal, tesis, dan sebagainya. Teknik ini secara garis besar terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan counter argumen, yang kedua disebut dengan refutasi. Counter argumen itu adalah opini yang berlawanan dengan kita atau berseberangan dengan pendapat yang kita yakini atau yang kita pegang mengenai suatu hal. Maksud dari counter argumen ini adalah bahwa ketika kita menyampaikan suatu pendapat mengenai suatu hal, sebaiknya kita tahu kira-kira apa pendapat orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Semisal ketika saya mengatakan bahwa bakso di toko A itu enak, maka kita setidaknya harus tahu kira-kira apa pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa bakso di toko tersebut tidak enak. Apakah mungkin dari segi rasanya, atau mungkin dari kualitas bahannya, atau mungkin dari lokasi penjualannya, dan sebagainya. Atau dalam contoh lain, kita punya argumen bahwa anak sekolah itu harus pergi ke sekolah dengan menggunakan seragam. Tapi tidak semua orang sependapat dengan pendapat itu. Ada orang yang tidak suka dengan seragam. Maka kita harus cari tahu kira-kira apa alasan orang-orang yang tidak menyetujui dengan pendapat saya tadi. Misalnya kita mengambil satu contoh, oh ternyata bahwa sebagian orang itu tidak setuju kalau anak sekolah itu pakai seragam. Karena penyeragaman itu bisa mematikan individualitas yang dimiliki oleh siswa untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dengan mengetahui pendapat-pendapat yang berlawanan dengan pendapat kita, counter argumen ini akan membuat opini kita menjadi lebih meyakinkan, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kita merupakan orang yang paham mengenai isu yang sedang kita bicarakan dari berbagai sisi atau berbagai aspek. Lalu bagian kedua dari teknik ini ada yang disebut dengan refutasi atau refutation. Refutasi ini merupakan respon terhadap counter argumen. Bagian ini adalah bagian di mana kita perlu menunjukkan bahwa opini yang kita pegang adalah sesuatu yang benar dan opini yang disampaikan oleh lawan kita adalah sesuatu yang lemah atau tidak valid. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa bakso di toko A itu enak dan ada counter argumen yang bilang bahwa bakso di sana itu tidak enak karena rasanya mengandung mecin, maka kita perlu menghadirkan refutasi. Misalnya contohnya bahwa bakso itu terasa gurih seperti menggunakan mecin, tapi sebenarnya bukan menggunakan MSG, tapi menggunakan kaldu jamur yang bahan-bahannya organik dan sangat menyehatkan. Atau contoh kedua, ketika kita berpendapat bahwa anak sekolah itu harus sekolah menggunakan seragam, tidak boleh menggunakan pakaian bebas. Lalu counter argumennya adalah bahwa penyeragaman itu akan mematikan individualitas siswa dalam mengekspresikan dirinya, maka kita perlu menghadirkan refutasi. Misalnya bahwa seragam yang dikenakan oleh siswa ketika sekolah itu bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk melihat apakah siswa itu terkekang atau tidaknya dalam mengekspresikan dirinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan counter argumen dan refutasi itu dalam susunan yang sistematis ketika kita menuliskannya dalam bentuk tulisan esai argumentatif atau dalam bahasa komunikasi lisan? Maka kita perlu menyusunnya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kita sampaikan argumen kita apa. Yang kedua, kita sampaikan counter argumennya apa. Yang ketiga, kita perlu menyampaikan konsesi. Konsesi itu adalah kita memberikan pengakuan atau memberikan validitas bahwa kontra argumen itu memang ada benarnya atau ada betulnya. Kita tidak menyangkal, kita tidak menutup mata. Lalu yang terakhir baru ada refutasi. Mungkin dalam bahasa yang sederhana saya akan memberi contoh begini. Saya punya pendapat bahwa bakso di toko A itu enak dan saya sangat merekomendasikan semua orang untuk mencobanya.
Meskipun ada sebagian orang yang berpikir bahwa bakso di sana terasa sangat gurih dan mengandung MSG, tapi sebenarnya bakso tersebut tidak menggunakan MSG atau mecin, tetapi dia menggunakan kaldu jamur yang bahan-bahannya sangat alami dan organik. Penggunaan kaldu jamur ini sudah sangat terbukti di banyak riset dan pendapat para ahli. Ia sangat aman untuk dimakan dan memiliki resiko yang jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan mecin atau MSG pada umumnya. Adapun dalam bentuk tulisan esai argumentatif, kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat pembuka untuk menyampaikan kontrargumen, konsesi, ataupun refutasi. Saya punya contoh esai yang lebih panjang yang bisa kita gunakan sebagai contoh bagaimana kontrargumen, konsesi, dan refutasi itu digunakan secara berurutan. Di sini kita bisa lihat ada sebuah esai yang berjudul Pentingnya Penggunaan Media Sosial yang Bijak. Di bagian pengantar, kita bisa tuliskan media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, memudahkan komunikasi dan berbagi informasi. Namun ada kekhawatiran tentang dampak negatifnya seperti kecanduan dan penyebaran informasi palsu. Meski kritik ini valid, penggunaan media sosial yang bijak tetap membawa manfaat besar bagi masyarakat. Lalu di sini ada contoh kontrargumennya di paragraf kedua. Sebagian orang berpendapat bahwa media sosial menyebabkan kecanduan yang menurunkan produktivitas dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan terkait dengan kecemasan dan depresi, terutama pada remaja. Selain itu, penyebaran hoaks seperti selama pandemi COVID-19 membuktikan risiko besar dari arus informasi yang tidak terkendali. Di paragraf ketiga, kita sampaikan konsesi kita. Tidak dapat disangkal bahwa dampak negatif ini nyata. Karena itu, literasi digital menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memilah informasi secara kritis dan mengurangi kecanduan media sosial. Di paragraf berikutnya, penulis menyampaikan refutasinya. Namun, masalah tersebut lebih disebabkan oleh pola penggunaan yang buruk, bukan media sosial itu sendiri. Jika digunakan secara bijak, media sosial dapat mendukung hal-hal positif seperti kampanye sosial dan penggalangan dana. Alih-alih membatasi, masyarakat harus didorong untuk memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab. Di bagian akhirnya, kita bisa lihat kesimpulannya, dengan pengelolaan yang tepat, media sosial lebih bermanfaat daripada merugikan. Edukasi literasi digital dan kebiasaan penggunaan yang sehat adalah kunci untuk memaksimalkan dampaknya secara positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai kontrargumen dan refutasi yang bisa kita gunakan dalam penyampaian opini atau argumen mengenai hal-hal tertentu. Jika kamu punya pendapat lain soal teknik ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.